Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil amin mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada semua pendidik, orang tua, guru, dan para pendidik semuanya, salam karakter dari saya. Sampai ketemu lagi dengan saya, Sita Asyati Laina. Hari ini kita akan membahas tentang parenting cinta. Ya, kenapa kita bahas parenting cinta? Karena memang hanya dengan cinta kita bisa mendidik anak-anak kita, siswa-siswa kita, mahasiswa-mahasiswa kita, dan masyarakat kita. Langsung saja dalam kaitan tema hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai hidup dan cinta. Orang hidup, manusia itu ketika dia hidup, kadang hidupnya itu hanya berjalan begitu saja. Dia bangun tidur, beraktivitas, kemudian tidur lagi. Itu hanya seperti itu saja ya, rutinitas yang di situ tidak memberikan sebuah permanaan hidup. Sedangkan hidup itu harus bermakna, dan cara untuk membuat bermakna adalah dengan adanya rasa cinta, kasih, dan sayang. Karena itu hidup dan cinta adalah sesuatu yang sangat fondasi. Ketika orang itu memiliki kehidupannya dan memahami esensinya sebagai manusia, maka dia akan bisa memahami kemaknaan dalam kehidupannya. Yang pertama adalah yaitu mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Az-Zariyat ayat 56 mengenai bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk beribadah. Nah, ini harus dipahami oleh setiap manusia, khususnya umat Islam yang memang belajar Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dia harus paham bahwa manusia ini diciptakan untuk beribadah, hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk dirinya, bukan untuk menyenangkan diri, tapi untuk beribadah mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan pernikahan itu sendiri, pernikahan itu adalah separuh dari agama. Itu jika ada orang yang menikah dan dia tidak meniatkan untuk beribadah kepada Tuhan, maka sia-sialah pernikahan tersebut. Karena orang pun yang tidak mau menikah akan dia hanya menikah separuh dari agama itu sendiri. Meskipun memang semua itu hanya Allah yang tahu ya. Karena kita ini ibadah, manusia ini kan hanya berusaha beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi nanti nilainya bagaimana, diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi esensi bahwa dalam kehidupan ini ada bagian hidup itu pernikahan adalah separuh dari agama. Sehingga ketika orang ini memahami, maka dia akan berusaha sungguh-sungguh menjaga pernikahannya dan mereka sebagai pengabdian kepada Tuhannya. Jadi seorang istri dia melayani suaminya itu adalah ibadah kepada Allah. Jadi bukan dia itu semata-mata kepada suaminya, bukan karena dia mencintai suaminya saja, karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, suami kepada istrinya itu juga demikian, bahwa suami menafkahi istri, mendidik istri, menjaga keluarga, melindungi, itu karena dia itu ibadahnya kepada Tuhannya. Jadi bukan karena semata-mata dia mencintai istri maupun anak-anaknya. Sehingga apabila rasa cinta sebagai manusia itu yang naik turun ya, kadang itu dalam perjalanan itu ada yang kurang, ada permasalahan, dia akan tetap menjalankan kewajibannya, pengabdiannya kepada Tuhannya. Dia tidak mempermasalahkan kok cintaku berkurang kepada istriku, sehingga dia akhirnya menurunkan melayani semua istrinya maupun anak-anaknya, tapi tetap dia akan memberikan yang terbaik karena itulah ibadah kepada Tuhanku. Istri pun demikian. Tetapi ini tidak boleh hanya sepihak, tidak boleh hanya istri yang berniat mengabdi kepada Tuhan lalu suami tidak. Itu kan terjadi namanya konflik, permasalahan, sehingga akan ada korban. Ataupun sebaliknya, hanya suami yang memahami bahwa dia harus benar-benar berbaik sikap kepada istrinya, menjaga, melindungi,
karena Tuhannya, tetapi istri tidak paham. Nah, sehingga ini akan menjadi gap ya antara istri dan suami. Demikian anak juga harus diberi pengajaran, pendidikan bahwa anak-anak, orang tua ini memberikan pengajaran bahwa anak ini dihidupkan karena apa? Karena hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dan jadi anak ini mematuhi orang tuanya, dia tuh belajar, dia tuh menjaga rumah ataupun membantu orang tua, itu sebenarnya bukan semata-mata anak kepada orang tua, tapi memang ini ibadah anak kepada Allah, kepada yang Maha Kuasa lewat jalan dengan membahagiakan atau patuh kepada orang tuanya. Nah, tiga person ini ya, jadi suami, istri, anak ini harus memahami esensinya tadi itu, bahwa kita diciptakan adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas sebagai orang tua kepada anak juga mengajari demikian. Dan memang agama ini adalah beragama dan beribadah sesuatu yang akan diwujudkan dalam sebuah akhlak gitu kan. Jadi namanya beribadah tidak hanya sekedar ritual ibadah, kalau kepada Allah sholatnya, kemudian puasanya, itu semuanya, atau hajinya, itu tidak hanya itu, tetapi bahwa semua yang dilakukan pun ketika dia itu mengabdi kepada Allah dalam ritual-ritual pun ini harus ada akhlaknya gitu, harus ada adabnya. Ketika dia mau bertoharo, ketika dia tuh sholat harus menutup aurat, dia khusyuk, kemudian juga dalam ketika dia puasa dia benar-benar menjaga dirinya, itu adalah akhlak ya, akhlak atau adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika dia beribadah dengan menjaga dirinya, dengan menjaga keluarganya, rumahnya, lingkungannya, tidak membuang sampah sembarangan atau apapun. Ini akhlak yang memang itu wujud dari ibadah tadi itu. Tidak cukup itu ibadah ritual saja, tetapi harus diberikan yang namanya akhlak ya, harus ada akhlak di sana. Karena memang Rasulullah SAW ya, Muhammad Rasulullah SAW, Nabi kita, Rasul kita ini diturunkan hanya untuk menyempurnakan akhlak, Jadi akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, yang pusatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi akhlak yang utama adalah dipondasi dengan cinta, dengan kasih dan sayang, seperti dalam Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak Rasulullah dan para orang mukmin, suami, istri, orang tua, anak-anak mukmin ini adalah akhlaknya adalah kasih dan sayang, akhlak penuh cinta untuk semua alam, untuk siapapun dia berakhlak dengan penuh kasih dan sayang. Karena Rasulullah adalah Al-Quran pusatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jadi demikian kajian hari ini tentang parenting cinta, dan saya berharap bermanfaat dan memberi pencerahan kepada para ayah bunda semuanya, para pendidik, para guru, bahwa memang pendidikan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya hati yang ikhlas, penuh rasa cinta kasih dan sayang. Dan satu lagi, bahwa memang inilah amanah kita bersama demi anak-anak kita, generasi kita selanjutnya. Salam karakter dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.